Tawaran yang menggoda. Di pinggiran Sungai Brantas, di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pepohonan hijau dan ladang yang subur, hiduplah seorang pedagang UMKM bernama Mbah Roso. Mbah Roso adalah sosok yang sederhana, dengan wajah yang penuh keriput dan mata yang selalu bersinar ketika berbicara tentang cita-citanya. Kehidupannya tidaklah mudah, dia harus bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, ia selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya, termasuk keluarganya yang selalu mendukung. Suatu hari, Mbah Dimanto, kakak Mbah Roso yang kaya raya, datang berkunjung. Mbah Dimanto adalah sosok yang berbeda dengan Mbah Roso. Ia memiliki rumah besar, kendaraan mewah, dan banyak uang. Keduanya berbeda dalam pandangan hidup, namun tetap memiliki hubungan darah yang kuat. Mbah Dimanto datang dengan senyuman lebar dan gaya percaya diri, seolah-olah membawa kabar baik. Saat mereka duduk di teras rumah Mbah Roso, Mbah Dimanto mulai bercerita tentang kesuksesannya. "Roso, kau tahu, aku mendapatkan semua ini tidak hanya dengan kerja keras. Ada cara lain yang lebih cepat untuk mendapatkan kekayaan," katanya dengan nada menggoda. Mbah Roso hanya mendengarkan, merasa sedikit cemas dengan arah pembicaraan tersebut. Mbah Dimanto mulai menjelaskan tentang ritual pesugihan yang ia lakukan. Ia bercerita tentang seorang dukun yang memberinya kekuatan untuk mendapatkan harta. "Kau tidak perlu bekerja keras seperti ini. Dengan melakukan ritual, kau bisa mendapatkan semua yang kau inginkan. Cukup satu malam, dan semuanya akan berubah," lanjut Mbah Dimanto, matanya berkilau penuh hasrat. Mbah Roso merasa terjebak dalam godaan tersebut. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan cara yang ditawarkan kakaknya. "Dimanto, aku tidak yakin. Bukankah itu berbahaya? Kita tidak tahu konsekuensi dari tindakan itu," Mbah Roso menjawab dengan nada ragu. Ia teringat akan cerita-cerita yang pernah didengarnya tentang orang-orang yang terjerumus ke dalam dunia gelap dan kehilangan segalanya. Namun, Mbah Dimanto tidak menyerah. Ia terus menggoda Mbah Roso, "Kau hanya perlu berani dan percaya pada prosesnya. Aku bisa membantumu. Kita bisa melakukannya bersama-sama. Bayangkan, hidupmu akan berubah selamanya. Kau bisa membangun usaha yang lebih besar dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluargamu." Kekhawatiran Mbah Roso semakin mendalam. Ia membayangkan semua yang telah ia jalani dan perjuangkan selama ini. Keluarganya, teman-temannya, dan semua orang di desanya yang bergantung padanya. Ia tidak ingin mengorbankan segala sesuatu hanya untuk kekayaan yang tidak pasti. Mbah Roso menarik napas dalam-dalam, berusaha mencari kata-kata yang tepat untuk menolak tawaran tersebut. "Aku lebih memilih cara yang benar, Dimanto. Keberkahan dan kebahagiaan tidak hanya diukur dari harta. Keluargaku dan hidupku yang sederhana sudah cukup," ujar Mbah Roso dengan tegas. Namun, dalam hatinya, ada rasa cemburu yang mulai tumbuh. Ia tidak bisa menahan perasaan ketika melihat kakaknya yang sukses sementara ia masih berjuang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mbah Dimanto hanya menggelengkan kepala, merasa kecewa dengan penolakan Mbah Roso. "Suatu saat, kau akan menyesal dengan keputusan ini. Ketika semua orang di sekitarmu sudah kaya, kau akan tetap di sini, berjuang sendirian," katanya sebelum pergi. Kata-kata itu terus terngiang di telinga Mbah Roso, menimbulkan rasa ragu dan penyesalan. Setelah kepergian Mbah Dimanto, Mbah Roso merasa gelisah. Ia pergi ke tepi Sungai Brantas untuk memancing, berharap dapat menenangkan pikirannya. Saat memancing, ia merenungkan kata-kata kakaknya. Ia merasa terombang-ambing antara prinsip hidup yang telah ia pegang dan godaan akan kekayaan yang ditawarkan oleh Mbah Dimanto. Malam itu, saat Mbah Roso duduk sendirian di tepi sungai, suasana semakin kelam. Ia menatap air sungai yang mengalir tenang, tetapi hatinya dipenuhi dengan keraguan. Tiba-tiba, ia melihat sosok samar di dalam air. Sosok itu tampak seperti manusia, tenggelam dan melambaikan tangan seolah meminta tolong. Mbah Roso terkejut, tetapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia mendekat, berusaha melihat lebih jelas. Ketika ia semakin dekat,
sosok itu berbicara dengan suara yang lemah, "Tolong, tolong temukan jasadku dan kuburkan aku. Aku terjebak di sini." Mbah Roso merasa tergerak oleh permohonan arwah tersebut. Namun, saat ia meraih air untuk lebih mendekat, sosok itu menghilang. Hanya ada riak-riak kecil di permukaan air yang tenang. Peristiwa itu membuat Mbah Roso berpikir, apakah ini sebuah tanda? Apakah dia harus mencari tahu lebih dalam tentang apa yang terjadi di sungai ini? Mbah Roso pulang dengan perasaan campur aduk. Dalam benaknya, ia merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar menunggunya, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, ia juga sadar bahwa jalan yang akan diambilnya harus dipikirkan dengan matang, sebab setiap pilihan memiliki konsekuensinya masing-masing. Dengan keputusan untuk terus berpegang pada prinsipnya, Mbah Roso kembali ke kehidupan sehari-hari, tetapi bayangan tawaran kakaknya dan sosok misterius di sungai terus menghantuinya. Perjalanan hidupnya baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar sedang menantinya di depan. Arwah yang menyeramkan. Setelah pertemuan yang menegangkan di tepi Sungai Brantas, Mbah Roso merasakan perubahan dalam dirinya. Peristiwa melihat sosok arwah yang meminta tolong terus menghantuinya. Ia tidak bisa mengabaikannya. Rasa penyesalan dan rasa ingin tahu bercampur aduk dalam hati Mbah Roso. Ia merasa seolah ada panggilan dari dunia lain yang meminta perhatian dan tindakan darinya. Malam itu, Mbah Roso terbangun dari tidurnya. Suara gemericik air sungai seolah memanggilnya. Ia berdoa dan merenung sejenak, mencoba mencari petunjuk. Dalam pikirannya, ia merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang perlu ia lakukan. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke tepi sungai, berharap menemukan jawaban atas misteri yang membelenggu pikirannya. Saat Mbah Roso tiba di tepi sungai, suasana malam sangat tenang. Bulan purnama memantulkan cahaya di permukaan air, menciptakan pemandangan yang menakjubkan, tetapi juga menimbulkan suasana yang mencekam. Dengan hati-hati, ia melangkah ke tepi, mengingat kembali sosok yang dilihatnya. Ia berharap untuk melihatnya lagi, berharap bisa membantu arwah yang terjebak. Setelah beberapa saat menunggu, Mbah Roso mulai merasa putus asa. Ia hampir menyerah ketika tiba-tiba angin bertiup kencang, dan air sungai mulai beriak. Dalam keadaan itu, sosok arwah muncul kembali, kali ini lebih jelas dan nyata. Arwah itu tampak lebih menakutkan, dengan wajah yang pucat dan mata yang kosong, seolah menyimpan banyak kesedihan. "Kenapa kau tidak menolongku?" Suara arwah itu bergema di telinga Mbah Roso, seolah berasal dari kedalaman sungai. Mbah Roso merasa ketakutan, tetapi juga tergerak untuk membantu. "Aku ingin membantu, tetapi aku tidak tahu apa yang harus dilakukan," jawabnya dengan suara gemetar. Arwah itu menjelaskan bahwa ia adalah seorang nelayan yang tenggelam dalam kecelakaan di sungai bertahun-tahun yang lalu. Ia terjebak dalam keadaan antara hidup dan mati, tidak bisa pergi karena jasadnya belum ditemukan. "Jika kau menemukan jasadku dan menguburkannya dengan layak, aku akan mendapatkan ketenangan, dan kau akan mendapatkan berkat yang tak terduga," kata arwah itu. Mbah Roso merasa tertegun. Di satu sisi, ia merasakan beban tanggung jawab untuk membantu, tetapi di sisi lain, ia juga merasa ketakutan akan konsekuensi dari tindakan tersebut. Ia teringat akan peringatan dari Mbah Dimanto tentang cara-cara mendapatkan kekayaan yang tidak baik. Namun, suara arwah itu terus menggema dalam pikirannya, semakin menambah rasa penyesalan jika ia tidak melakukan apa-apa. Setelah berpikir sejenak, Mbah Roso berjanji kepada arwah tersebut bahwa ia akan mencarinya. "Aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukan jasadmu dan memberikan penguburan yang layak," ujarnya dengan penuh tekad. Arwah itu tersenyum tipis, dan dalam sekejap, sosoknya menghilang ke dalam kegelapan malam. Keesokan paginya, Mbah Roso mulai mencari informasi mengenai sosok nelayan yang tenggelam. Ia bertanya kepada para tetangga dan orang-orang yang lebih tua di desa. Dari mereka, ia mendengar bahwa memang ada seorang nelayan yang hilang di sungai beberapa dekade lalu, dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Mbah Roso semakin yakin bahwa ia harus melanjutkan pencariannya. Hari demi hari berlalu,
dan Mbah Roso semakin rajin melakukan tirakat dan puasa agar bisa mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Ia berharap bahwa dengan melakukan hal tersebut, mata batinnya dapat terbuka dan membantunya menemukan jasad nelayan tersebut. Ia juga mulai merasakan perubahan dalam dirinya, intuisi dan indera keenamnya semakin tajam. Suatu malam, saat melakukan meditasi di tepi sungai, Mbah Roso kembali merasakan kehadiran sosok arwah. Arwah itu muncul dalam wujud yang lebih jelas, dengan ekspresi penuh harapan. Kau harus mencariku di hulu sungai, di tempat di mana airnya tenang dan dalam, di sanalah jasadku terperangkap, kata arwah itu. Mbah Roso merasa tergerak oleh kata-kata tersebut. Ia segera mempersiapkan diri untuk melakukan pencarian keesokan harinya. Dengan semangat baru, ia berangkat ke hulu sungai yang dikenal sepi dan jarang dijamah orang. Di hulu sungai, Mbah Roso memulai pencarian. Ia menggali di tepi sungai, memeriksa setiap sudut, berharap menemukan sesuatu. Namun, setelah berjam-jam mencari, ia tidak menemukan apa-apa. Rasa putus asa mulai merayapi hatinya. Apakah ia akan gagal membantu arwah tersebut? Akhirnya, saat ia hampir menyerah, Mbah Roso merasakan ada sesuatu yang mengganggu di bawah permukaan air. Ia memusatkan perhatian dan mencoba merasakan getaran di dalam air. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang berkilau di dasar sungai. Dengan hati-hati, ia menyelam dan meraih objek tersebut. Ketika ia muncul ke permukaan, Mbah Roso menggenggam sebuah kalung tua yang terbuat dari perak. Ia teringat akan cerita-cerita tentang nelayan yang hilang dan bagaimana kalung itu mungkin miliknya. Namun, di saat yang sama, ia juga merasakan getaran aneh dari kalung tersebut, seolah membawa pesan dari dunia lain. Mbah Roso merasa bingung dan takut. Ia tidak tahu apa arti dari penemuan ini dan apakah kalung itu adalah tanda bahwa ia telah mendekati jasad yang dicari. Ia berusaha untuk tetap tenang, tetapi hatinya berdebar kencang. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan jasad, tetapi juga tentang menghadapi kebenaran yang mungkin tidak ingin ia ketahui. Hari-hari berikutnya, Mbah Roso terus mencari dan melakukan tirakat. Ia merasakan bahwa kekuatan gaib mulai mengelilinginya. Dalam mimpinya, sosok arwah itu muncul lagi, memberitahu bahwa ia harus lebih sabar dan bersiap untuk menghadapi ujian yang lebih besar. Mbah Roso semakin terjerat dalam perasaan campur aduk antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Ia merasa bahwa ia sedang berada di ambang pintu dunia gaib, dan pilihan yang ia buat selanjutnya akan menentukan nasibnya, serta nasib arwah yang terperangkap. Ketika ia melihat kalung perak itu, ia mulai meragukan pilihan hidupnya, tetapi juga merasa bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Dengan semangat yang membara dan tekad yang kuat, Mbah Roso berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari tahu lebih dalam, tidak hanya untuk arwah nelayan, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Apakah ia akan mampu menghadapi konsekuensi dari apa yang akan ia temui di sana? Apakah ia akan terjerumus ke dalam kegelapan seperti kakaknya, Mbah Dimanto? Semua pertanyaan ini terus membayanginya saat ia bersiap untuk melangkah lebih jauh ke dalam misteri yang mengelilingi Sungai Brantas. Pertemuan dengan Ratu Gaib. Setelah beberapa minggu menjalani tirakat dan pencarian tanpa hasil, Mbah Roso merasa semakin terjebak dalam dunia yang tidak ia kenali. Meskipun ia telah menemukan kalung perak milik arwah nelayan, pencarian jasad yang hilang belum membuahkan hasil. Namun, ia merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Kepekaannya terhadap dunia gaib semakin meningkat, dan ia mulai mendapatkan petunjuk-petunjuk yang membawanya ke arah yang lebih dalam dan misterius. Suatu malam, saat Mbah Roso duduk di tepi Sungai Brantas, ia kembali merasakan kehadiran sosok arwah yang meminta tolong. Namun kali ini, ada nuansa berbeda dalam suasana malam itu. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga yang aneh. Bulan bersinar terang, dan air sungai berkilau seperti permata. Dalam keheningan malam, suara gemericik air seolah membisikkan pesan-pesan gaib kepada Mbah Roso. Tiba-tiba, Mbah Roso merasakan getaran dalam tubuhnya, dan seolah-olah dunia di sekitarnya mulai bergetar. Dalam sekejap, ia melihat sosok cantik yang muncul dari dalam air. Sosok itu mengenakan gaun berwarna biru kehijauan,
dan rambutnya panjang mengalir seperti air yang lembut. Ia adalah ratu dari kerajaan gaib yang menguasai Sungai Brantas. "Selamat datang, Mbah Roso," suara ratu itu lembut namun penuh wibawa. "Aku telah menunggu kedatanganmu." Mbah Roso tertegun. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan sosok seagung itu. "Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya. Suaranya bergetar karena campur aduk antara rasa takjub dan ketakutan. "Aku adalah ratu dari kerajaan gaib yang menguasai sungai ini. Kau telah menunjukkan ketulusan hati dan keberanian dalam pencarianmu. Itulah sebabnya aku mengundangmu ke tempatku," jawab ratu dengan senyuman hangat. "Kau memiliki potensi yang besar, Mbah Roso. Kekuatan gaib mengalir dalam darahmu." Mbah Roso merasa bingung dan terpesona oleh pernyataan itu. Ia tidak pernah berpikir bahwa dirinya memiliki potensi yang luar biasa. "Tetapi, aku hanya seorang pedagang biasa. Aku tidak tahu tentang kekuatan gaib," katanya, merendahkan diri. "Kesederhanaanmu adalah kekuatanmu. Kau berani menolak tawaran kekayaan yang mudah dan memilih untuk membantu arwah yang terperangkap. Itu adalah tindakan mulia," ratu menjelaskan. "Namun, semua tindakan memiliki konsekuensi. Jika kau ingin mendapatkan kekuatan dan pengetahuan, kau harus siap untuk menanggung tanggung jawabnya." Mbah Roso merasa tertekan oleh kata-kata ratu. Ia ingat akan Mbah Dimanto dan bagaimana kakaknya terjerumus ke dalam dunia gelap. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, merasakan beban yang semakin berat. "Ikuti aku ke kerajaan gaib, dan kau akan melihat apa yang kau cari. Namun, ingatlah bahwa kekuatan tidak datang tanpa harga. Setiap kali kau menggunakan kekuatan ini, kau harus membayar dengan sedekah bumi dan membantu sesama," ratu menjawab, menatap Mbah Roso dalam-dalam. Dengan rasa yang campur aduk, Mbah Roso mengikuti ratu ke dalam air. Ketika kakinya menyentuh permukaan air, ia merasakan aliran energi yang luar biasa. Tiba-tiba, mereka terbenam dalam cahaya yang menyilaukan dan merasa seolah-olah ditarik ke dalam dunia lain. Ketika cahaya itu memudar, Mbah Roso mendapati dirinya berada di sebuah kerajaan yang megah. Dinding-dindingnya terbuat dari batu permata yang berkilauan, dan suasana dipenuhi dengan cahaya yang lembut. Makhluk-makhluk halus berterbangan di sekitar, melayani ratu dengan penuh hormat. Mbah Roso terpesona oleh keindahan tempat itu, tetapi di dalam hati, ia juga merasa cemas. Ratu membawa Mbah Roso berkeliling kerajaan, menunjukkan berbagai makhluk gaib dan keajaiban yang terjadi di sana. Ia diperlihatkan kemampuan-kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh makhluk-makhluk gaib, serta berbagai ritual yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan alam. Mbah Roso belajar banyak, tetapi ia juga merasakan sebuah beban yang semakin berat di pundaknya. Setelah berkeliling, ratu membawanya ke ruang pertemuan yang megah. Di sana, berbagai makhluk gaib berkumpul, menunggu kehadiran Mbah Roso. "Inilah saatnya, Mbah Roso. Kau akan mendapatkan pengetahuan dan kekuatan, tetapi ingatlah tanggung jawab yang harus kau emban," ratu berkata, menatapnya tajam. Mbah Roso merasakan adrenalin mengalir dalam tubuhnya. Ia berdiri di depan makhluk-makhluk gaib yang mengelilinginya, merasa seperti berada di tengah pertemuan yang sangat penting. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Ratu menjelaskan bahwa Mbah Roso harus melakukan ritual pengakuan. Ia harus berjanji untuk menggunakan kekuatan yang diberikan dengan bijak dan untuk kebaikan. "Kau harus bersumpah di hadapan semua yang hadir bahwa kau akan membantu sesama dan tidak akan terjerumus ke dalam kegelapan," ratu berkata. Dengan hati yang penuh tekad, Mbah Roso mengangkat tangannya dan mengucapkan sumpah. "Aku berjanji untuk menggunakan kekuatan ini untuk membantu orang lain dan menjaga keseimbangan alam. Aku tidak akan mengulangi kesalahan kakakku," katanya dengan suara tegas. Setelah mengucapkan sumpah, Mbah Roso merasakan aliran energi mengalir melalui tubuhnya. Ia merasa seolah-olah koneksi dengan dunia gaib semakin kuat. Namun, di saat yang sama, ia juga merasakan beban tanggung jawab yang lebih besar. Ratu kemudian memberikan Mbah Roso sebuah jimat yang terbuat dari batu permata. "Jimat ini akan membantumu untuk mengakses kekuatanmu.
Namun, ingatlah untuk selalu menggunakan kekuatan ini dengan bijaksana. Setiap tindakanmu akan memiliki konsekuensi, ujarnya. Setelah pertemuan itu, Mbah Roso kembali ke tepi Sungai Brantas dengan perasaan campur aduk. Ia merasa diberdayakan, tetapi juga terjebak dalam tanggung jawab yang baru. Dalam perjalanan pulang, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Apakah ia siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang? Apakah ia akan mampu menjaga janjinya dan tidak terjerumus seperti Mbah Dimanto? Kembali ke rumah, Mbah Roso merasa seperti orang yang baru lahir. Ia tidak hanya memiliki kekuatan baru, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih jelas. Ia bertekad untuk membantu arwah nelayan yang terperangkap dan menjaga keseimbangan di desanya. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Setiap langkah yang diambilnya akan menentukan nasibnya dan orang-orang di sekelilingnya. Dengan jimat di genggamannya dan tekad yang bulat, Mbah Roso bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dia tahu bahwa jalan di depan akan penuh dengan ujian dan godaan, tetapi ia berjanji untuk tidak mundur. Ia akan menghadapi tantangan itu dengan keberanian dan hati yang tulus. Pertempuran di Sungai Brantas. Hari-hari berlalu setelah Mbah Roso kembali dari kerajaan gaib, dan dengan kekuatan baru yang ia peroleh, ia mulai merasakan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Mbah Roso menjadi lebih peka terhadap masalah yang ada di sekelilingnya. Ia mulai membantu tetangga dan orang-orang di desanya, sembari melakukan sedekah bumi setiap tahun sebagai wujud rasa syukurnya. Namun, di balik semua itu, bayangan kakaknya, Mbah Dimanto, selalu menghantuinya. Suatu sore, saat Mbah Roso duduk di tepi Sungai Brantas, ia melihat anak-anak desa bermain di tepi air. Tiba-tiba, ia merasakan getaran aneh dalam dirinya. Hatinya berdebar, dan ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saat ia menyaksikan anak-anak, perasaannya semakin kuat. Tanpa sebab yang jelas, ia merasa tergerak untuk memperingatkan mereka. "Mari kita pergi jauh dari sini," teriak Mbah Roso, berlari ke arah anak-anak. "Ada bahaya di dalam air." Namun, anak-anak tertawa dan bermain, tidak menyadari ancaman yang mendekat. Mbah Roso menghampiri mereka dan berusaha menarik mereka menjauh dari tepi sungai. "Dengarkan aku, kalian harus pergi dari sini sekarang juga," teriaknya dengan penuh kepanikan. Tiba-tiba, dari dalam air, muncul sosok buaya raksasa dengan mata merah menyala. Ia meluncur cepat mendekati anak-anak, menggigit dan melibas dengan kekuatan yang mengerikan. Suara gemuruh dari air dan teriakan anak-anak membuat Mbah Roso merasa terjepit antara ketakutan dan tanggung jawabnya sebagai pelindung. Mbah Roso tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Dengan keberanian yang baru ditemukan dan jimat yang diberikan oleh Ratu Gaib, ia mengangkat tangannya dan berteriak, "Demi keselamatan anak-anak ini, aku memanggil bantuan dari kerajaan gaib." Dalam sekejap, angin kencang berhembus, dan cahaya berkilau muncul di sekelilingnya. Makhluk-makhluk gaib yang pernah ia lihat di kerajaan muncul satu persatu, siap untuk membantu. Mereka berbaris di belakang Mbah Roso, bersiap menghadapi ancaman yang ada. "Jangan takut, anak-anak, aku akan melindungi kalian," Mbah Roso berteriak, berusaha menenangkan mereka. Ia berdiri tegak, menyiapkan diri untuk menghadapi buaya gaib yang mengancam. Pertempuran pun dimulai. Mbah Roso memimpin para makhluk gaib, yang masing-masing memiliki kekuatan unik. Beberapa dari mereka dapat mengendalikan air, sementara yang lain mengeluarkan api dari tangan mereka. Bersama-sama, mereka membentuk perisai yang kuat di sekeliling anak-anak, melindungi mereka dari serangan buaya gaib. Buaya itu meronta-ronta, mencoba menerobos perisai yang diciptakan oleh Mbah Roso dan makhluk-makhluk gaib. Ia melayangkan serangan dengan kekuatan yang sangat besar, tetapi setiap kali ia menyerang, sekelompok makhluk gaib akan mengeluarkan kekuatan mereka untuk menahan serangan tersebut. Mbah Roso merasakan beban yang berat di pundaknya. Ia tahu bahwa tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dan desa tergantung padanya. Ia harus menggunakan semua kekuatan yang ia miliki untuk mengalahkan buaya itu. Dengan tekad yang bulat, Mbah Roso mengangkat jimat yang diberikan oleh Ratu dan mengucapkan mantra yang dipelajarinya.
Dalam sekejap, cahaya terang keluar dari jimat tersebut, mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia merasakan energi yang melimpah, dan keberanian menyelimuti hatinya. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti mereka. Teriaknya, melangkah maju ke arah buaya gaib. Dengan kekuatan baru, Mbah Roso meluncurkan serangan yang kuat. Cahaya dari jimat bersinar terang, dan ia mengarahkan energinya ke buaya tersebut. Buaya itu berusaha melawan, tetapi kekuatan Mbah Roso dan makhluk-makhluk gaib membentuk serangan balasan yang sangat kuat. Dalam sekejap, buaya itu terpaksa mundur, terjebak dalam pusaran energi yang diciptakan oleh Mbah Roso. Ia berjuang untuk bebas, namun semakin terdesak. Melihat kesempatan itu, Mbah Roso mengarahkan semua kekuatannya ke satu titik. Dengan satu teriakan terakhir, ia mengeluarkan semua energinya dan memanggil kekuatan alam untuk mengalahkan buaya tersebut. Demi keselamatan semua, aku memanggil kekuatan alam untuk menghentikanmu. Sebuah ledakan cahaya besar terjadi, diikuti oleh suara gemuruh yang mengguntur. Buaya itu terperangkap dalam pusaran cahaya, dan dalam sekejap, sosoknya menghilang ke dalam kegelapan sungai. Anak-anak dan makhluk-makhluk gaib bersorak, merayakan kemenangan mereka. Mbah Roso terengah-engah, kelelahan akibat penggunaan kekuatan yang sangat besar. Namun, rasa lega segera menyelimuti dirinya ketika ia melihat anak-anak selamat dan tidak terluka. Ia merasa bangga telah melakukan tugasnya sebagai pelindung. Setelah pertempuran, Mbah Roso mengumpulkan anak-anak dan memastikan mereka aman. Kalian harus selalu berhati-hati saat bermain di tepi sungai. Ada banyak hal yang tidak terlihat di balik permukaan, katanya, menatap mereka dengan penuh kasih sayang. Namun, di dalam hatinya, Mbah Roso merasakan beban yang lebih berat. Pertempuran itu bukan hanya tentang mengalahkan buaya gaib, tetapi juga tentang keputusan yang harus diambilnya di masa depan. Ia tahu bahwa kekuatan yang ia peroleh bukanlah tanpa risiko. Setiap kali ia menggunakan kekuatan itu, ia harus siap menghadapi konsekuensi yang mungkin muncul. Kembali ke desanya, Mbah Roso dipandang sebagai pahlawan. Namun, ia menyimpan rasa cemas dan ketakutan tentang masa depan. Ia ingat akan nasib Mbah Dimanto, kakaknya yang terjerumus ke dalam keserakahan. Mbah Roso bertekad untuk tidak mengikuti jejak kakaknya dan menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Dengan pengalaman pertempuran itu, Mbah Roso semakin memahami bahwa jalan yang ia pilih akan membawa dampak tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Ia harus terus berpegang pada prinsipnya dan membantu mereka yang membutuhkan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kekuatan dan tanggung jawab yang harus ia emban. Ketika malam tiba, Mbah Roso berdiri di tepi sungai, merenungkan apa yang telah terjadi. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan kekuatan itu mempengaruhi hatinya. Dengan tekad yang kuat, ia bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya dalam hidupnya, yakin bahwa jalan yang benar akan selalu membawanya pada keselamatan dan keberkahan. Penyesalan dan kembali ke jalan yang benar. Setelah pertempuran sengit melawan buaya gaib, kehidupan Mbah Roso di desa mulai mengalami perubahan yang signifikan. Ia dihormati oleh penduduk desa sebagai pahlawan yang menyelamatkan anak-anak dari ancaman yang mengerikan. Kehadirannya menjadi simbol harapan, dan orang-orang datang kepadanya untuk meminta nasihat dan bantuan. Mbah Roso merasa bahagia bisa membantu, tetapi di dalam hatinya, ia juga merasakan beban yang semakin berat. Dengan kekuatan gaib yang dimilikinya, Mbah Roso dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan masalah yang dihadapi oleh penduduk desa. Ia mulai dikenal sebagai dukun yang memiliki kemampuan luar biasa, dan banyak orang yang datang meminta bantuannya. Namun, seiring dengan meningkatnya ketenaran, Mbah Roso mulai merasakan godaan untuk menggunakan kekuatannya demi kepentingan pribadi. Suatu malam, setelah menyembuhkan seorang penduduk desa yang sakit parah, Mbah Roso duduk sendiri di tepi sungai Brantas. Ia merenungkan semua yang telah terjadi, terutama pertempuran melawan buaya gaib. Meskipun ia merasa bangga dengan kekuatannya, ia juga merasa cemas akan arah hidupnya. Ia teringat akan peringatan Ratu Gaib tentang konsekuensi dari setiap kekuatan yang digunakan. Dalam keheningan malam,
suara arwah nelayan yang belum terkuak kembali berbisik dalam pikirannya. Aku masih menunggu, Mbah Roso. Ingatlah janji yang kau buat. Aku tidak akan tenang sampai kau memenuhi janjimu, bisik suara itu, menambah rasa bersalah di hatinya. Mbah Roso menyadari bahwa ia telah mengabaikan janjinya kepada arwah dan Ratu Gaib. Ia terjebak dalam kesibukan dan ketenaran, melupakan tujuan awal dari kekuatan yang diberikan kepadanya. Dengan rasa penyesalan yang mendalam, ia bertekad untuk mencari jasad nelayan dan menguburkannya dengan layak, agar arwahnya bisa tenang. Keesokan harinya, Mbah Roso mengumpulkan semua keberanian dan tekadnya untuk kembali ke hulu sungai, tempat ia pertama kali mendengar suara arwah tersebut. Ia tahu bahwa pencariannya kali ini harus lebih serius dan penuh fokus. Dengan jimat yang diberikan oleh Ratu Gaib, ia berdoa agar diberikan petunjuk untuk menemukan jasad nelayan. Saat tiba di hulu sungai, Mbah Roso merasakan ketenangan yang aneh. Suara air yang mengalir dan desiran angin seolah mengingatkannya akan tujuannya. Ia mulai memeriksa setiap sudut, menggali tanah dengan harapan menemukan sesuatu yang berarti. Namun, setelah berjam-jam mencari, ia masih belum menemukan apapun. Dalam keputusasaannya, Mbah Roso memutuskan untuk duduk sejenak dan merenung. Ia menutup matanya, mencoba merasakan keberadaan arwah nelayan. Dalam keheningan, ia memanggil arwah itu, "Aku berjanji untuk menemukan jasadmu dan memberikan penguburan yang layak. Tunjukkan padaku di mana kau berada." Tiba-tiba, ia merasakan getaran yang kuat di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, gambaran muncul di benaknya. Ia melihat sebuah tempat di bawah air, di mana sesuatu yang berkilau tampak samar. Tanpa ragu, Mbah Roso segera melompat ke dalam air, menyelam lebih dalam, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh arwah. Setelah beberapa saat mencari, ia menemukan sesuatu yang keras di dasar sungai. Dengan penuh kekuatan, ia mengangkat objek tersebut. Ketika ia muncul ke permukaan, ia menggenggam jasad yang telah lama hilang, jasad nelayan yang terperangkap di bawah air selama bertahun-tahun. Melihat jasad itu, hati Mbah Roso bergetar. Ia merasa campur aduk antara kesedihan dan kebahagiaan. Akhirnya, ia dapat memenuhi janjinya kepada arwah. Dengan hati-hati, ia membawa jasad nelayan kembali ke tepi sungai. Mbah Roso melakukan upacara penguburan yang layak. Ia menggali lubang dan menguburkan jasad nelayan dengan penuh hormat. Dalam prosesnya, ia berdoa agar arwah tersebut mendapatkan ketenangan dan bisa berpindah ke alam yang lebih baik. Saat ia menutup lubang kubur, sebuah cahaya lembut muncul di sekelilingnya, seolah-olah arwah nelayan berterima kasih atas tindakan yang telah dilakukannya. Setelah menguburkan jasad, Mbah Roso merasa beban di hatinya berkurang. Ia menyadari bahwa kekuatan yang diberikan kepadanya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu orang lain dan menepati janji. Ia kembali ke desa dengan rasa tenang dan damai. Mbah Roso bertekad untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan gaib, tetapi juga untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan penuh makna. Ia mulai mengajarkan penduduk desa tentang pentingnya kebersamaan, kerja keras, dan rasa syukur. Ia mengingatkan mereka bahwa kekayaan sejati terletak pada kebaikan hati dan kepedulian terhadap sesama. Dalam perjalanan waktu, Mbah Roso menjadi sosok yang dihormati dan dicintai di desanya. Ia terus membantu orang-orang tanpa pamrih, dan semakin banyak orang yang datang untuk belajar dari kebijaksanaannya. Mbah Roso menyadari bahwa hidupnya telah berubah, dan ia merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Suatu malam, ketika Mbah Roso duduk di tepi sungai, ia tersenyum memandang bulan purnama. Ia merasa bahwa hidupnya kini penuh dengan makna. Ia telah belajar untuk tidak terjebak dalam godaan kekayaan yang instan, tetapi untuk menghargai setiap momen dan setiap orang yang ada di sekelilingnya. Dengan penuh rasa syukur, Mbah Roso berdoa kepada Tuhan, berterima kasih atas semua pengalaman yang telah mengajarinya arti kehidupan. Ia menyadari bahwa meskipun jalannya tidak selalu mudah, setiap langkah yang diambilnya telah membawanya kembali ke jalan yang benar. Dan dengan itu, ia siap menghadapi setiap tantangan yang akan datang, berpegang pada prinsip hidup yang telah ia pilih.